Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa ada orang yang hidupnya jatuh berkali-kali, diremehkan, bahkan dianggap gagal seumur hidup, namun tiba-tiba, dalam satu fase, hidupnya berbalik menjadi sangat kaya? Bukan kaya biasa, tapi kaya yang membuat orang sekitarnya tidak bisa menjelaskan dengan logika. Primbon Jawa menyebut, ini bukan kebetulan, ini bukan hasil kerja keras semata, ini adalah takdir weton tertentu. Dan salah satu weton yang paling sering disebut dalam naskah Primbon Lama sebagai pemilik rezeki ekstrim adalah pahing. Namun dengarkan baik-baik, tidak semua pahing berakhir kaya. Banyak yang justru hancur tepat sebelum sukses besar. Mengapa? Dalam Primbon Jawa kuno, weton pahing tidak pernah diposisikan sebagai weton biasa. Ia disebut sebagai weton panas, kuat, dan berbahaya jika salah arah. Pahing adalah pribadi dengan dorongan hidup yang besar. Ia tidak betah hidup datar, tidak tahan hidup pas-pasan, dan tidak pernah benar-benar tenang sebelum mencapai sesuatu yang besar. Itulah sebabnya banyak pahing, hidupnya penuh ujian, gagal berulang kali, sering merasa hidup tidak adil. Namun justru di balik itu semua, Primbon mencatat satu hal yang mengejutkan. Naliko pahing wis liwat sangsara gede, pondo gede bakal ngoyak. Artinya, setelah penderitaan besar, kekayaan besar akan mengejar. Masalahnya, disinilah banyak pahing terjebak. Karena ketika pintu rezeki mulai terbuka, mereka sering salah bersikap. Ada yang terlalu tergesa-gesa, ada yang sombong lebih dulu, ada pula yang membocorkan rencana besarnya hingga energinya habis sebelum hasil datang. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan agar Anda, jika benar weton Anda pahing, tidak mengulang kesalahan yang sama seperti banyak pahing lain yang gagal tepat di depan gerbang kekayaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Jika Anda lahir di weton pahing, atau sedang berada di fase hidup yang berat dan terasa tidak masuk akal, atau merasa rezeki Anda seperti ditahan, padahal usaha sudah maksimal, tulis kata pahing di kolom komentar. Bukan untuk ritual, bukan untuk klinik, tapi sebagai penanda kesadaran bahwa Anda siap mendengarkan sampai tuntas, tanpa menyelah, tanpa menyepelekan. Karena ada satu bagian di akhir pembahasan nanti yang oleh Primbon disebut sebagai penentu apakah pahing akan memegang uang besar atau justru kehilangan segalanya. Pastikan Anda tidak melewatkan 1 menit pun. Mari kita mulai. Karakter asli weton pahing, api besar yang tidak boleh salah arah. Dalam Primbon Jawa, weton pahing digambarkan sebagai api besar. Bukan api kecil yang menghangatkan, melainkan api yang mampu menerangi, sekaligus membakar. Inilah sebabnya, orang yang lahir di weton pahing hampir selalu memiliki dorongan hidup yang kuat. Mereka sulit merasa puas, sulit merasa cukup, dan hampir tidak pernah betah berada di posisi biasa-biasa saja. Bagi pahing, hidup datar adalah siksaan batin. Primbon mencatat bahwa pahing memiliki sifat berani mengambil keputusan besar, tidak takut memulai dari nol, mentalnya keras, bahkan sering dianggap kepala batu. Namun di balik kerasnya itu, ada satu ciri khas yang sering tidak disadari. Pahing sangat sensitif terhadap penghargaan dan penghinaan. Sekali diremehkan, api di dalam dirinya menyala. Sekali dihina, tekadnya berubah menjadi obsesi. Dan disinilah dua kemungkinan besar terjadi. Jika api ini dikendalikan, pahing menjadi sosok yang tahan banting, konsisten, mampu membangun kekayaan dari reruntuhan hidupnya sendiri. Namun jika api ini dibiarkan liar, pahing berubah menjadi mudah emosi, terburu-buru mengejar hasil, mengambil keputusan tanpa perhitungan. Primbon Jawa dengan tegas menyebutkan, naliko pahing sing ora bisa ngendaleni nesu, uripe koyo geni kobong omah dewe. Artinya, pahing yang tak mampu mengendalikan emosinya akan membakar rumahnya sendiri. Itulah sebabnya banyak orang pahing yang hidupnya terlihat sibuk, keras, dan penuh usaha, namun hasilnya tidak sebanding. Bukan karena mereka malas, bukan karena kurang pintar, tapi karena energinya bocor ke arah yang salah. Satu hal penting yang sering diabaikan oleh pahing adalah kesabaran strategis. Pahing bukan tipe yang menunggu tanpa bergerak, namun Primbon mengajarkan bergerak tanpa arah
sama berbahayanya dengan tidak bergerak sama sekali. Karakter Pahing yang sejati sebenarnya adalah tegas tapi tenang, ambisius tapi tidak rakus, berani tapi tidak ceroboh. Ketika Pahing mulai belajar diam di saat tepat dan bergerak di waktu yang benar, disitulah api besar ini berubah menjadi mesin penghasil kekayaan. Primbon menutup pembahasan karakter Pahing dengan satu peringatan halus. Geni gede migunani yen ono wates. Api besar akan berguna jika diberi batas. Dan di poin berikutnya, kita akan masuk pada satu hal yang paling menentukan. Mengapa rezeki Pahing tidak datang pelan, tapi meledak sekaligus? Dan apa resikonya jika tidak siap? Pastikan Anda tetap menyimak. Pola rezeki weton Pahing. Datangnya tidak pelan, tapi meledak sekaligus. Primbon Jawa tidak pernah menggambarkan rezeki Pahing sebagai aliran yang stabil dan tenang. Sebaliknya, rezeki Pahing digambarkan seperti bendungan besar, lama tertahan, penuh tekanan, lalu jebol dalam satu waktu. Inilah yang membuat hidup banyak Pahing terasa aneh. Bekerja keras bertahun-tahun, berjuang tanpa hasil jelas, bahkan sering merasa usahanya tidak dihargai keadaan. Namun Primbon menegaskan satu hal penting. Rezekine Pahing iku katut soko sabare. Artinya, rezeki Pahing mengikuti kesabarannya. Semakin lama Pahing mampu bertahan tanpa menyimpang, semakin besar daya ledak rezekinya. Karena itu, fase hidup Pahing sering dipenuhi kegagalan berulang, usaha yang nyaris berhasil lalu runtuh, kesempatan emas yang hilang di detik terakhir. Bagi orang lain ini terlihat seperti nasib buruk, namun bagi Primbon ini adalah proses pematangan jiwa. Pahing tidak diuji kecil-kecilan, ia diuji sampai emosinya lelah, egonya runtuh, dan ambisinya tertata ulang. Di titik inilah banyak Pahing yang gugur. Mereka menyerah tepat sebelum fase hidupnya berbalik. Atau lebih berbahaya lagi, mereka memaksa takdir, mengambil jalan pintas, menghalalkan segala cara, dan melanggar batas yang seharusnya dijaga. Primbon dengan keras memperingatkan, bondo sing dipakso bakal dadi bilahi. Kekayaan yang dipaksa akan berubah menjadi petaka. Rezeki Pahing bukan hadiah cepat. Ia datang ketika Pahing sudah berhenti pamer, tidak lagi membandingkan diri, fokus pada proses bukan pengakuan. Ironisnya, saat Pahing mulai tidak terlalu mengejar uang, justru disitulah uang mulai mengejar Pahing. Rezeki besar Pahing sering datang melalui pertemuan yang tak direncanakan, tawaran yang awalnya terlihat sepele, kesempatan yang datang setelah keikhlasan. Karena itu, banyak Pahing yang kaya mendadak berkata, entah kenapa, semuanya terasa mengalir saja. Padahal menurut Primbon, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil tekanan panjang yang akhirnya dilepaskan. Namun ada satu bahaya besar di fase ini. Ketika rezeki mulai mengalir deras, Pahing sering lupa satu hal, menjaga irama hidupnya. Jika terlalu cepat mengubah gaya hidup, jika terlalu terbuka pada semua orang, jika terlalu percaya pada pujian, maka rezeki itu bisa pergi secepat ia datang. Primbon menutup pembahasan pola rezeki Pahing dengan pesan tajam. Rezeki gede ora butuh rame. Rezeki besar tidak butuh keramaian. Dan di poin berikutnya, kita akan membahas satu rahasia penting yang sering tidak disadari oleh Pahing. Titik emas hidup, fase singkat yang menentukan apakah kekayaan itu akan bertahan atau justru runtuh. Tetap simak. Pantangan besar weton Pahing, salah satu dilanggar, kekayaan bisa runtuh seketika. Primbon Jawa tidak hanya berbicara tentang potensi, ia juga mencatat larangan. Dan untuk weton Pahing, larangan ini tidak main-main. Karena rezeki mereka besar, maka harga kesalahannya pun besar. Primbon menyebut, Pahing iku oleh banda gede, nanging ora oleh sembrono. Artinya, Pahing boleh kaya besar, tapi tidak boleh sembrono. Ada beberapa pantangan utama yang jika dilanggar, bisa membuat hidup Pahing jatuh lebih keras daripada sebelumnya. Pantangan pertama,
meremehkan orang kecil. Ini pantangan paling sering diremehkan. Pahing cenderung lugas, tegas dan blak-blakan. Saat berada di posisi atas, tanpa sadar ia bisa bicara terlalu tajam, menganggap orang lain lambat, merasa semua keberhasilan adalah hasil usahanya sendiri. Padahal menurut Primbon, jalur rezeki Pahing sering lewat orang-orang yang tidak terlihat penting. Sekali Pahing merendahkan, jalur itu tertutup tanpa pemberitahuan. Pantangan kedua, terlalu banyak bicara tentang rencana besar. Pahing memiliki aura kuat, namun auranya mudah bocor jika terlalu diumbar. Primbon menegaskan, rencana sing kebacut dicerita kakek, asile gampang buyar. Rencana yang terlalu banyak diceritakan, hasilnya mudah buyar. Banyak Pahing gagal bukan karena rencananya buruk, melainkan karena energinya habis sebelum hasilnya datang. Pantangan ketiga, pamer sebelum waktunya. Saat rezeki mulai naik, godaan terbesar Pahing adalah ingin menunjukkan perubahan hidup. Mobil baru, gaya hidup baru, pengakuan sosial. Primbon menyebut, pamer terlalu dini adalah undangan untuk gangguan, baik dari manusia maupun dari energi negatif. Rezeki yang belum matang, jika dipamerkan, akan mudah runtuh. Pantangan keempat, menghidupkan dendam lama. Ini pantangan yang paling halus tapi paling mematikan. Pahing yang pernah diremehkan sering menyimpan luka lama. Saat sukses mulai terlihat, ada dorongan untuk membalas, membuktikan, menjatuhkan balik. Primbon mengingatkan, ati sing kebak dudu omah banda. Hati yang penuh dendam bukan rumah bagi kekayaan. Pantangan terakhir, merasa kebal takdir. Kesalahan terakhir adalah merasa kalau sudah kaya, aman. Bagi Pahing, ini ilusi paling berbahaya, karena kekayaannya bisa datang cepat dan pergi cepat. Primbon menutup pantangan Pahing dengan kalimat tegas, sing waspada bakal awet. Yang waspada akan bertahan. Dan di poin terakhir nanti, kita akan membahas satu hal penentu, bagaimana cara Pahing menjaga rezeki agar tidak hanya datang, tapi juga menetap seumur hidup. Jangan kemana-mana. Kunci akhir weton Pahing, menjaga kekayaan agar menetap, bukan sekedar datang. Primbon Jawa tidak pernah mengajarkan bahwa kekayaan adalah tujuan akhir. Bagi weton Pahing, kekayaan hanyalah ujian tingkat tinggi. Karena itu, Primbon lebih banyak membahas cara menjaga rezeki, bukan cara mengejarnya. Pahing yang sudah sampai di fasa berlimpah, sebenarnya sedang berdiri di dua pintu sekaligus, pintu kekelanggengan dan pintu kehancuran. Primbon menyebut, banda bakal tetap sing den duwe eling. Kekayaan akan menetap jika pemiliknya tetap ingat diri. Kunci pertama bagi Pahing adalah kesederhanaan batin. Bukan berarti hidup miskin, bukan berarti menolak kenyamanan, tetapi menjaga hati agar tidak silau oleh angka, tidak mabuk pujian, tidak menjadikan uang sebagai identitas diri. Pahing yang menjadikan uang sebagai jati diri, cepat atau lambat akan kehilangan arah, dan ketika arah hilang, uang pun akan ikut pergi. Kunci kedua adalah disiplin spiritual. Primbon Jawa mengajarkan bahwa Pahing memiliki energi besar, namun energi ini harus dibumikan. Caranya, menjaga ucapan, menghindari sumpah serapah, menyisihkan rezeki untuk kebaikan. Bukan soal ritual rumit, tapi soal konsistensi kecil yang dijaga terus-menerus. Primbon menegaskan, sing gemati marang cilik, bakal dijaga marang gede. Yang setia pada hal kecil akan dijaga dalam hal besar. Kunci ketiga adalah memilih lingkaran hidup dengan sadar. Pahing yang sudah berhasil sering dikelilingi, pujian, permintaan, kepentingan tersembunyi. Disinilah keteguhan diuji. Primbon menyarankan agar Pahing tidak memperluas lingkaran secara sembarangan, menjaga jarak sehat, berani berkata cukup. Karena tidak semua yang dekat tulus dan tidak semua yang jauh berbahaya. Kunci keempat adalah tidak melawan irama hidup.
Pahing sering merasa, saya sudah kuat, bisa lebih cepat. Namun Primbon mengingatkan, rezeki punya iramanya sendiri. Memaksa ekspansi berlebihan, mempercepat yang belum matang, atau menolak istirahat adalah bentuk melawan alur takdir. Dan terakhir, kunci paling sunyi namun paling kuat, eling lan waspada. Ingat asal-busul, waspada pada perubahan diri sendiri. Primbon menutup pembahasan weton pahing dengan pesan sederhana, sing ora kesusu, ora kesandung. Yang tidak tergesa-gesa, tidak akan tersandung. Jika Pahing mampu menjaga ini semua, maka kekayaannya bukan hanya besar, tetapi tenang, awet, dan membawa berkah. Dan di titik inilah, Pahing tidak lagi mengejar rezeki. Rezekilah yang menjaga Pahing. Pahing bukan ditakdirkan mudah, tapi ditakdirkan besar. Jika dari awal hingga titik ini Anda masih menyimak, itu bukan kebetulan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa tidak semua orang kuat menerima takdir besar, dan Pahing termasuk yang paling berat bebannya. Bukan karena hidupnya kejam, melainkan karena potensinya terlalu besar untuk diberikan secara sembarangan. Pahing tidak ditakdirkan hidup mulus. Ia ditempa, dijatuhkan, dibuat merasa sendiri. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menghilangkan sifat yang tidak layak memegang kekayaan besar. Jika Anda adalah weton Pahing dan merasa hidup Anda penuh ujian tanpa jeda, sering gagal saat hampir berhasil, merasa berbeda sejak lama, Primbon justru melihatnya sebagai tanda bahwa hidup Anda sedang dipersiapkan. Ingat satu hal penting, kekayaan terbesar Pahing bukan pada jumlah uangnya, tetapi pada ketenangan saat memegangnya. Banyak orang bisa kaya, tidak banyak yang kuat menjaga kaya. Dan Pahing, jika mampu menahan diri, akan berada di kelompok yang langka itu. Sebelum Anda menutup video ini, saya ingin mengajak Anda melakukan satu hal terakhir. Jika Anda benar weton Pahing, atau Anda merasa apa yang dibahas hari ini seperti membuka cermin hidup Anda sendiri, tuliskan Pahing Eling di kolom komentar. Bukan untuk pamer, bukan untuk simbol mistik, tapi sebagai pengingat pribadi bahwa Anda memilih sadar, waspada, dan tidak tergesa dalam menjalani takdir hidup Anda. Jika video ini memberi Anda sudut pandang baru, tekan tombol subscribe. Bukan sekedar mengikuti channel, tapi sebagai komitmen bahwa Anda ingin memahami hidup dengan lebih jernih, lebih tenang, dan lebih dalam. Bagikan video ini kepada saudara, teman, atau siapapun yang Anda tahu lahir di weton Pahing. Karena bisa jadi mereka sedang berada tepat di fase yang menentukan dan membutuhkan pengingat ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap eling, tetap waspada. Karena bagi Pahing, saat hati tenang, rezeki tidak akan salah alamat.